Halo Bro and Sis Javas TV, perkenalkan saya Yovita Natania. Saat ini kita kedatangan narasumber spesial, yaitu Pak Petrus Loyani sebagai Direktur Akademi Hukum dan Bisnis Indonesia. Pak Petrus, boleh memperkenalkan diri agar Bro and Sis Javas TV ini lebih mengenal Bapak lebih dalam lagi. Oke, saya Petrus Loyani, Direktur dari Akademi Hukum dan Bisnis Indonesia, sebuah lembaga pendidikan profesional atau terapan bagi para profesional yang mau meningkatkan skill-nya, meningkatkan daya kompetisinya. Ya. Begitu ya kira-kira. Nah, untuk dialog pada kali ini kita akan membahas seputar AHBI, Akademi Hukum dan Bisnis Indonesia bersama Pak Petrus tentunya. Untuk Bro and Sis Javas TV yang belum tahu apa sih itu AHBI, boleh langsung cek video ini, simak sampai akhir, kita kupas lebih dalam tentang apa itu AHBI. Pak Petrus, boleh saya mulai saat ini ya? Boleh, silakan. Apa sih itu Pak AHBI, dan AHBI itu mempunyai visi misi khusus apa ya Pak, visi misi itu Pak? Oke, ABI itu sebuah lembaga pendidikan profesional, ya. Dia melakukan pendidikan-pendidikan untuk atau bagi para profesional yang ingin meningkatkan skill keprofesionalannya, ya. Kenapa seperti itu? Karena di zaman saat ini, di era saat ini, mereka yang bisa menang dalam bisnis jasa itu hanya mereka yang memiliki keahlian yang unggul, ya. Dan di sisi yang lain, apa yang dilakukan ABI ini sangat matching, ya, sangat pas dengan kurikulum Merdeka yang saat ini dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi kita, ya. Hakikat dari kurikulum Merdeka atau belajar Merdeka adalah tidak lain ingin memenuhi link and match dari lulusan-lulusan perguruan tinggi. Link and match itu adalah bagaimana para fresh graduate itu bisa masuk ke dunia pasar kerja dengan siap. Nah, itu memerlukan skill, memerlukan keterampilan terapan, gitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh ABI. Dan sebenarnya ABI melakukan ini sudah sejak tahun 93, ya. Tetapi sekarang sangat bertepatan, ya, sangat pas dengan era yang disebut kurikulum Merdeka ini. Itu hal yang pertama yang saya terangkan. Yang kedua, ABI saat ini sudah memiliki kerjasama, ya, paling tidak dengan berapa itu 7-8 kampus, ya, mulai dari yang pertama dulu kerjasama dengan Eva Ubaya, lalu disusul dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Pertipada, ya, Palembang, lalu disusul dengan Universitas 17 Agustus 45 Jakarta, lalu disusul dengan Universitas Proklamasi 45 Jogja. Sekarang di Jawa Timur ini disusul lagi oleh 4 perguruan tinggi, oleh UNER, oleh UPN, ya, dengan Universitas Muhammadiyah, ya, juga oleh PGRI Adi Buwana atau apa, ya. Jadi seperti itu kira-kiranya. ABI sudah melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, ya. Di dalam perguruan tinggi tersebut, apakah AHBI memiliki program khusus dalam kampus tersebut, Pak? Ya, tentu ABI sudah memiliki visi, misi, dan program. Jadi visinya ABI itu adalah tadi ingin bagaimana memprofesionalkan profesional, meningkatkan skill profesional agar mereka memiliki keunggulan yang sangat signifikan. Dan misinya ABI adalah bagaimana
membuat para profesional ini eksis dan bisa berkiprah dengan sangat berdaya guna bagi masyarakat penggunanya, bagi pasarnya, ya. Nah, untuk merealisasikan visi dan misi itu tentu ABRI memiliki program. Programnya adalah menyelenggarakan pendidikan, karena tidak bisa lain keunggulan, keahlian itu hanya bisa didapat melalui program pendidikan dan pelatihan praktis, pendidikan dan pelatihan terapan, gitu. Sehingga programnya ABI adalah penyelenggaraan pendidikan kespesialisasian, penyelenggaraan pendidikan khusus. Nah, ABI memiliki 7 bidang pendidikan khusus. Yang pertama di bidang perpajakan, yang kedua pendidikan khusus di bidang perbankan, yang ketiga pendidikan khusus di bidang pasar modal, yang keempat pendidikan khusus di bidang fraud audit, yang kelima pendidikan khusus di bidang hak milik intelektual, yang keenam pendidikan khusus di bidang kepailitan, dan yang ketujuh pendidikan khusus di bidang perdagangan internasional. Itu ya program-programnya. Bro and Sis Javas TV, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Kita kembali lagi dengan berbincang santai bersama Pak Petrus. Nah, dari program yang sudah Bapak sebutkan tadi, bagaimana sih Pak prospeknya, outputnya? Oke, jadi dengan peserta mengikuti program pendidikan khusus, baik di bidang perpajakan, perbankan, pasar modal, dan lain-lain yang tadi saya sebutkan itu, tentu diharapkan mereka memiliki keunggulan skill, keunggulan keterampilan, keunggulan pengetahuan, gitu ya. Nah, dengan keunggulan itu diharapkan mereka mampu memenangkan kompetisi. Ya, pertama memenangkan kompetisi, karena keunggulan mereka tentu di dalam 2 hal. Keunggulan yang bersifat kompetensi, ya, keunggulan keahlian tadi, dan keunggulan untuk berkompetisi. Berkompetisi dengan mana? Dengan sesama para profesional yang ya sekarang ini masing-masing sudah harus meningkatkan kualitas, ya. Di situasi saat ini tentu yang dipakai oleh pasar adalah mereka yang lebih profesional, yang lebih terampil, yang lebih unggul, ya, yang pengetahuannya lebih banyak, ya, yang kemampuan analisisnya lebih tajam dan komprehensif, ya, itu yang pertama. Yang kedua, kontribusi yang bisa diberikan oleh para profesional produk ABRI itu adalah tentu kalau mereka menjadi profesional unggul, maka diharapkan mereka bekerja untuk mencapai hasil-hasil yang optimal, gitu. Dengan kualitas mereka sebagai profesional unggul, diharapkan mereka memberikan kontribusi kepada pasar dengan efisien, ya, dengan efektif, dan dengan demikian memberikan hasil yang optimal. Nah, kalau mereka bekerja seperti itu, tentu memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi, gitu, kepada hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang sangat positif, ya. Untuk siapa? Untuk para kliennya, ya, untuk yang user mereka, gitu. Nah, dengan demikian tentu baik sedikit maupun banyak, lama-lama mereka juga memberikan kontribusi pada pertumbuhan yang sifatnya nasional. Nah, itu 2 hal itu output, ya, hasil atau result dari yang diharapkan dari program-program pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh ABRI itu. Tantangan menjadi seorang spesialis ABRI ini seperti apa, Pak? Oh iya, tentu diperlukan syarat. Yang pertama, mereka harus siap dengan satu proses pendidikan yang tidak biasa.
mereka di dalam kelas dihadapkan atau diajak, ya, didorong, diprovokasi untuk menggunakan daya nalarnya semaksimal mungkin, daya kreatifnya semaksimal mungkin, diajak menggunakan daya kritisnya semaksimal mungkin, ya, lalu dihadapkan kepada persoalan-persoalan kasus untuk dipertanyakan bagaimana menyelesaikan kasus. Jadi pendidikan di ABI itu case and practice dengan sasaran how to solve problem, bagaimana menyelesaikan masalah. Nah, kalau mereka menjadi profesional, lalu mereka tidak mampu menyelesaikan masalah, itu akan menjadi beban. Itu bukan profesional yang diharapkan oleh user, oleh pasar. Gitu. Yang diharapkan adalah para profesional itu bisa menyelesaikan masalah. Nah, untuk bisa menyelesaikan masalah, mereka dilatih dengan cara berpikir, analisis, dan yang kuat, yang tajam, yang komprehensif, ya. Sehingga dengan demikian mereka bisa menjadi aset bagi usernya. Profesional yang berdaya guna tinggi, ya, bagi para usernya. Ya, itu tantangannya, sehingga dengan demikian mereka yang mau belajar di pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh ABI harus sadar akan hal itu. Ya, jadi dengan kata lain, harga yang harus dibayar bukan cuma biaya soal sekolahnya, soal pendidikannya, tetapi juga keniatan, keseriusan, kemauan untuk menggunakan daya kritisnya lebih tinggi lagi. Ya, itu. Nah, terima kasih buat Pak Petrus yang sudah meluangkan waktunya untuk berbicara, berdiskusi bersama saya dan Bro Ensis Javas TV. Bro Ensis Javas TV, sekian perbincangan kita dengan Pak Petrus Loyani. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat bagi Bro Ensis Javas TV. Kita akan kembali lagi di lain waktu dengan topik yang berbeda dan menarik. Salam sukses.